Oke, saya izin dulu buka share screen-nya untuk materi kita hari ini ya, teman-teman. Ya. Nah, jadi ada biasanya orang-orang mempertimbangkan dalam investasi itu ya pertama adalah tujuan. Dia harus punya goals-nya, ya. Dan juga tentunya ya itu yang kedua tuh, jangka waktu. Udah punya tujuannya, dia harus tahu tuh. Atau kalau misalnya dia nggak tahu, nah inilah tugas kita teman-teman semua. Ya, tugasnya mitra bisnis Prudential semua yang harus memberikan informasi terkait ini. Iya dong ya, Pak. Nih, ada yang namanya 5 tahun, Pak. Ada yang namanya 15 tahun, Pak. Ada yang namanya 25 tahun. Umurnya Bapak misalnya masih 30 tahun. Nah, jangka pendeknya mau ngapain, Pak? Jangka menengahnya mau ngapain, Pak? Jangka panjangnya mau ngapain? Itu biasanya dia cerita tuh, wah saya sih kalau 5 tahun kayaknya mau beli rumah deh misalnya gitu ya, atau mau KPR gitu. Menengahnya saya mau ini. Nah, dengan dia banyak cerita ya, itu akan kelihatan tuh, oh berarti pertimbangan ya mereka dalam banyak melakukan investasi gitu ya. Ya antaranya adalah antara goals dan waktu, itu yang paling penting sih teman-teman. Karena kalau dia nggak apa-apa saya mau investasi aja, nah itu susah tuh ya. Kita juga ngarahinnya atau lebih mau menginformasikannya juga agak-agak susah. Karena apa? Karena kalau nggak ada goalsnya ya artinya kan kita bingung juga nih. Wah berarti yang ya deposito aja Pak kalau gitu Pak, kan nggak butuh untuk perhitungannya gimana kan gitu misalnya kan. Kalau misalnya kita tahu, oh ya saya pengen ngejar di tahun ke-20 itu saya pengen 2 miliar gitu. Atau misalnya 2 miliar kecilan ya, misalnya berapa? 3 miliar lah, misalnya 4 miliar. Nah artinya kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, waktunya kapan gitu ya, resikonya gimana ya, liquidnya gimana, apakah mudah dicairkan atau ribet, pajaknya gimana gitu kan. Nah jadi pertimbangan dalam investasi ya kelima poin ini nih sebenarnya rata-rata teman-teman. Ya jadi dari tujuan ya kita tahu, lalu kita tanya jangka waktunya, resiko. Nah ini dia. Banyak yang kalau saya ini ya teman-teman ya, dari zaman dulu kala sampai mungkin sekarang masih ada gitu ya, yang ternyata orangnya konservatif sebenarnya. Ya tetapi ternyata dia memilih resikonya yang agresif gitu. Misalnya contoh-contoh fundnya yang lebih ke arah equity dan lain-lain ya. Nah, begitu terjadi sesuatu ya akhirnya ya dia komplain gitu kan. Padahal itu pilihannya misalnya dari dia sendiri, atau memang kalau ya dari dulu sampai sekarang ya ada yang memilihkan ya gitu ya. Nah, itu harus clear tuh di depan ya. Nah, jadi untuk pertimbangan resiko juga termasuk yang menjadi prioritas utama tuh. Nah, terus likuiditas, pilih investasinya yang seberapa mudah untuk dicairkan. Nah, kalau menurut teman-teman properti itu likuiditasnya gimana? Pada untuk investasi properti lama, sulit ya. Maksudnya ya ada yang bisa cepat ya, tapi rata-rata mungkin butuh waktu. Butuh waktu. Jadi ya liquid, ya termasuk ke non liquid itu Kak. Ya. Iya kan? Makanya jadi untuk menjual properti kita apalagi di tahun yang ya maksudnya pandemi gitu ya, orang untuk mencari ya rumah apa segala macam ya pasti akan menemukan hambatan gitu ya Kak ya, semuanya. Tanah ya, properti, apalagi yang sulit untuk liquid ya maksudnya rumah, apalagi apartemen, rumah, tanah, apartemen. Susah ya itu ya kayak maksudnya ya bisa, cuman pasti butuh waktu gitu ya Kak ya. Iya, makanya itu termasuk ke yang non liquid Kak. Angkanya naik terus bener nggak? Maksudnya stabil dan naik terus gitu? Nggak juga. Ya, Yes. Nah, nggak juga kan, depend on lagi. Juga. Hah? Nggak juga, nggak naik, nggak pasti naik.
Ya pasti naik ya. Oke, menarik ya. Makanya kadang ada yang bilang kan, maksudnya yang gampang liquid emas aja gitu ya. Kalau ada yang bilangnya gini, wah kalau emas apa namanya ya, kalau naik ya awalnya kan kemarin 500 ribuan ya, maksudnya dulu tuh ya di 2000 ya 18-17 itu masih 500 ribuan. Sekarang udah berapa emas teman-teman? Hampir 1 juta. Hampir 1 juta kan? Nah itu ya, jadi yang mungkin lebih gampang likuiditasnya atau dicairkannya biasanya logam mulia, ya kan? Emas, terus apalagi ya reksadana gitu ya, deposito dan lain-lain. Nah itu mesti juga diinformasikan tuh ya. Kadang ada ya beberapa yang nggak ngerti gitu ya, nggak tahu juga gitu ya terkait hal itu. Kalau deposito itu masuk ke liquid apa non liquid, Kak? Soalnya kan masih ada apa tuh? Yang kalau apa? Deposito. Oh, deposito. Nah, itu kan masih ada kan, jangka waktu ya? Iya, itu kan gini, itu kan di awal itu pasti kita kan ditanyakan ya, maksudnya mau berapa tahun? Ada yang yes, ada yang berapa bulan, ada yang berapa setahun gitu ya. Kalau misalnya dalam perjalanan kita butuh dana, tapi kan itu bisa sebenarnya dicairkan, di withdraw, tapi ada fee-nya, ada penaltinya gitu kan ya kalau deposito ya. Kan. Nah, tapi kalau sebenarnya untuk dicairkan bisa nggak? Bisa. Nah, bisa. Gimana ada ketentuannya? Yes, ada ketentuannya, dan kadang ada ya penaltinya lah gitu ya, ada biayanya. Tapi paling tidak bisa. Nah, sama pajak nih yang terakhir ya, ini kira-kira pertimbangan dalam investasi ya. Jadi teman-teman ya benar-benar kalau misalnya untuk mereferensikan ya kepada calon-calon nasabah teman-teman dalam berinvestasi, benar-benar ngobrolnya tuh mesti santai gitu ya, mesti bisa terbuka gitu. Jadi kita tuh tahu gitu ya dari A sampai Z-nya ini tujuannya calon nasabah kita ini kemana sebenarnya. Kita bisa tepat dalam memberikan solusinya seperti itu, teman.